dikawal oleh 2 pengawal, saya dicangking, dituntun saya itu Mang, dituntun. Ya itu, tipu dayanya di situ Mang. Tipu dayanya di situ. Diliatin, ini harta kamu. Apa namanya ya, kalau saya ceritakan ini gimana ya, jadi ini terlalu wah Mang, terlalu wah. Jadi sudahlah, jangan diceritakan lah. Saya cukup nyebut emas intan berlian aja lah, nggak usah disebut banyak sedikitnya karena kayak derma ya. Kalau mau nanjak ke singgasana itu, yang diinjak-injak itu manusia Mang. Bahkan di situ ada ibu saya, ada bapak saya, ada saudara-saudara saya Mang. Nyai Sanca Manik itu. Ini saya sebut lagi makanya nanti mungkin saya sebutin semua lah yang pernah interaksi sama saya. Kayak kemarin nih Dewi Suprabayu kan saya berani sebut. Nah sekarang saya sebut lagi Nyai Sanca Manik. Cuman saya nggak berani nyebut satu orang itu. Ada, nggak berani saya sebut. Berbagai macam ritual pesugihan sudah pernah dijalaninya. Mulai dari menjadi pelaku hingga menjadi joki ritual pesugihan. Bahkan sampai masuk ke alam gaib pun dan bertemu banyak siluman sudah dialaminya. Kisah kali ini adalah awal dari perjalanan berburu pesugihan yang dijalani oleh Mas John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobat MM, Sobat Malam Mencekam dimanapun Sobat berada. Kembali hari ini Mang Ei dan tim hadir untuk mengantarkan kisah baru, kisah nyata baru. Di depan saya siapa ini ya? Ada yang tahu nggak nih? Mas John. Oke, Mas John kembali akan beraksi malam hari ini mengisahkan kisah nyata. Ini tahunnya mundur nih ya? Tahunnya iya. Tahun 1998. Ya sekitar segituan lah. Waktu itu belum jadi supir ya? Belum jadi driver, masih jadi stoker kernet lah, masih jadi kernet. Masih jadi kernet. Iya. Apa itu? Tergandengan atau? Iya gandengan. Oh tergandengan ya? Tergandengan juga. Waktu itu udah kawin? Belum. Udah nikah? Belum. Bujangan berarti ini? Bujangan, saya kan kawin tahun 2000-an. Mas John, apa aktivitas nih? Masih. Sekarang? Sebagai driver cuman kotaan Mang. Kayaknya ini juga kalau udah SIM habis sih mungkin saya nggak narik lagi lah, udah capek. Usia gitu ya? Iya karena usia udah mulai lelah. Mulai lelah, terus kan saya bisa dikatakan anak sudah mentas gitu makanya jadi beres ya. Beres ya, beban saya sama istri aja berdua kan gitu. Nah Mas John ini banyak banget penggemarnya, saya juga bingung nih jawabnya seperti apa. Nanti kalau Mas John cerita terus disangkanya cerita bohong kan. Iya. Jadi terpaksa korek-korek Mas John masih punya cerita lagi, ternyata masih ada, ya, masih banyak lagi. Masih banyak Mayong, orang itu ini yang saya kisahkan sekarang ini Mangai. Itu termasuknya pesugihan pertama kali saya ini. Pertama kali saya melakukan pesugihan. Karena apa ya Mangai punten ya? Karena gimana ya, kesatukan ekonomi orang tua. Terus orang tua saya kan bisa dikatakan istilahnya apa ya namanya? Yang perempuan ibu saya sebagai TKI dulu. Nah, yang namanya seorang suami kan kalau istrinya ditinggal istri kan, walaupun istrinya ditinggal istri untuk berjuang kan, mungkin di sini kan istilahnya seorang suami kan butuh yang mengurusi atau gimana. Nah, itu di situ mungkin almarhum bapak saya gimana lah, jadi jarang-jarang tinggal di rumah gitu. Kalau nikah lagi sih enggak, cuman jarang tinggal di rumah. Nah dari situ bisa dikatakan apa kalau bahasa sekarangnya sih makanya broken home, broken home itu bisa dikatakan itu. Nah, baik Mas John, sepertinya kisahnya harus dibukukan ya. Nanti kita bukukan aja Mas John. Boleh. Kita jual ke subscriber Malam Mencekam nih. Boleh. Baik, kita nonton bersama. Oke, Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas John. Begini Mak ya, ini sebenarnya Mak ya, kisah-kisah yang sudah saya bawakan di MM itu istilahnya kisah-kisah yang entah yang keberapa kalinya aslinya itu. Yang pertama kali
aslinya yang ini yang mau saya bawakan ini, kisah ini Mang. Ini kisah ini pada tahun 97-98-an. Diawali 97-98 itu waktu itu saya itu belum menjadi supir atau driver. Kalau bapak saya aslinya supir Mang. Driver juga bapak saya tuh, aslinya driver juga. Jadi udah turunan supir sih. Semua adik kakak saya supir semua. Saya main ke garasi bapak saya. Saya tanya sama jaga malamnya. Pak, kalau bapak saya mana? Bapak kamu belum datang. Bilang. Nah, terus besoknya lagi saya pagi ke situ. Bapak saya udah ada, cuman mobil belum bongkar. Saya cerita sama bapak saya. Pak, bapak tuh gimana? Gini. Akhirnya ya udah, kamu belajar aja kerja sama bapak. Bilangnya gitu. Setelah saya belajar dapat dua jalan, mungkin bapak saya udah tega lah melepas saya sama orang lain gitu Mang. Terus di perusahaan itu, di perusahaan transportasi itu ada salah satu supir keneknya nggak berangkat Mang. Jadi bapak saya bilang itu kamu keneknya anak saya aja, bilang gitu. Keneknya anak saya aja. Itu pas dalam tahun 98-nya itu. Itu kamu keneknya anak saya aja. Terus saya dibilang sama bapak saya, kamu kira-kira berani nggak berangkat sama orang, ngenekin orang, jangan sama bapak terus. Itu udah dapat 2 jalan. Akhirnya saya bilang, beranilah Pak, kata saya. Akhirnya saya ngenekin sama orang. Ngenekin sama orang, dipikir saya merasa bisa Mang. Sudah menguasai lah bidang perkenekan itu ya, nerpalin, terus sedikit-sedikit mesinnya agak paham. Akhirnya saya merasa bisa, jadi saya ingin yang lebih Mang. Ingin yang lebih, itu bukan gandengan Mang, engkel itu. Saya pindah ke PT lain. Nah, pindah ke PT lain, mobilnya itu gandeng semua Mang. Jarak jauh semua Jawa Timuran. Nah, di situ saya dapat supirnya itu ngantukan Mang. Bawa mobil baru 2 kilo udah gitu. Nah, saya kan bingung Mang. Saya udah nguasain cuman saya belum bisa nyupir. Gimana ya kalau kayak gini rasanya nggak nyampe-nyampe. Pantesan si supir tersebut itu nggak laku kenek karena dia ngantukan. Kalau keneknya nggak bisa bawa mobil ya istilahnya Cirebon Surabaya bisa 2 minggu gitu. Akhirnya saya kapok lah sejalan aja Mang. Sejalan, terus saya nggak berangkat lagi. Cuman saya tetap datang ke situ, ke garasi mobil gandeng itu, Terus tiap hari datang, akhirnya ada juga yang kasihan Mang. Ngajak, ayo berangkat sama saya. Tuh, supirnya muda ini, berangkat sama dia. Nah, itu lancar saya Mang. Cirebon, Tulungagung, itu Malang, Pasuruan, udah lah, jelajah semua. Sewaktu itu disuruh muat aci di daerah Krian. Muat aci buat ke Tulungagung Mang. Buat ke Tulungagung. Nah, akhirnya muat, setelah muat aci kata supirnya, bilang gini, berangkatnya pagi aja lah. Berangkatnya pagi aja jangan sore. Oh iya dah. Setelah beres muat aci, kata supir saya, kan itu digayor. Istilah digayor tuh kata bosnya suruh muat 35, ini ditambahin 5 ton gitu Mang. Jadi yang 5 ton tuh buat saya sama supir saya gitu, uang sampingan lah. Akhirnya pagi jam 8 berangkat saya. Itu temen ada yang ngebel jangan lewat utara timbangan Lamongan lagi rawan bilangnya gitu. Akhirnya lewat jalur selatan, lewat Jogja Ngawi ke situ. Lewat Jogja Ngawi kan itu jalur lebih jauh Mang. Kalau dari utara kan istilahnya kalau dari utara mau ke Tulungagung tuh udah nyampe Surabaya aja udah dekat Tulungagung. Itu berangkat dari rumah jam 8. Terus udah 1 hari 1 malam itu baru nyampe Jogja. Masa panas ini. Terus akhirnya nyampe ke Tulungagung. Setelah nyampe Tulungagung, daerah Ringin Pitu bongkar di pabrik Mihun, Soun. Di pabrik Soun.
Setelah bongkar-bongkar di pabrik soun, bos ngebel, kamu ke Surabaya, jangan muat Pamotan, jangan muat Lasem. Nah kalau saya maunya, supir saya juga maunya muatnya di Lasem. Kalau di Lasem kan di Pamotan kan apa ya, muat pasir kan cepat makanya. Muat pasir buat ke sini, buat ke Cirebon. Kata bosnya itu, kamu muat Meratus di Pelabuhan Perak, Surabaya. Supir saya ngomong, di sana banyak mobil enggak, udah aja. Di sana banyak mobil juga, kapalnya udah sandar. Bos bilang gitu. Akhirnya dari Tulungagung lari ke Surabaya. Daerah Perak. Daerah Perak itu yang ngantri itu banyak. Ngantri, mobil ngantai itu. Mobil Cirebon semua. Nah di situ saya nginep beberapa hari makanya. Karena apa? Si bos bilangnya kapal udah sandar, Meratus. Nah ternyata kapal Meratus tuh belum sandar makanya. Kalau Meratus kan muatnya rotan dari peti kemas tuh makanya. Rotan itu muatnya. Nah di situ saya nginep beberapa hari tuh. Di Perak itu Jalan Jakarta tuh kan biasanya parkiran di Jalan Jakarta di situ Perak. Nginep beberapa hari. Setelah nginep beberapa hari ada mobil Cirebon juga datang. Globrang. Mobil Cirebon datang. Nah setelah datang dia keneknya turun, supirnya turun pada makan di warung. Setelah pada makan di warung, itu si keneknya tuh ngelamun aja mangai. Duduknya tuh menyendiri aja, si kenek itu tuh. Ini cikal bakal saya pesugihan tuh dari kenek itu. Si kenek tuh merenung aja. Nah 3 hari, saya nginep di situ hampir 8 hari mangai. Setelah 3 hari itu ada lagi satu lagi datang lagi. Iya sama merenung juga itu. Jadi mereka itu berdua terus makanya. Keliling-keliling kemana jalan-jalan. Kalau waktu dulu kan ke Madura cuma 6.000 rupiah. Kalau minggu kan main ke Madura naik dari Pelabuhan Ujung turun ke Pelabuhan Kamal tuh. Saya lihatin tuh mereka tuh berdua terus. Menyendiri terus. Enggak seperti kenek-kenek yang lain tuh. Kalau kenek supir kan semuanya kumpul, kadang-kadang ngobrol apalah kumpul di warung, satu warung. Itu mah enggak ya, dia tuh misah terus. Ternyata ini tuh dua-duanya tuh dulu mantan bos makanya. Mantan bos. Memang waktu itu saya paling muda. Dia pernah merasakan sukses, yang satunya juga pernah merasakan sukses. Nah, yang paling muda saya. Akhirnya saya nimbrung ke situ. Berhubung saya juga di dunia gandengan kan itu belum lama mangai. Belum lama istilah bisa dikatakan dalam hitungan bulan lah. Belum seperti kenek-kenek yang lainnya gitu kan. Akhirnya saya nimbrung sama mereka berdua itu. Ngobrol-ngobrol. Mereka tuh bekas pengusaha semua. Bukan asli kenek bukan dong mangai. Bekas pengusaha semua. Dia ngobrol, nah setelah ngobrol-ngobrol terus akrab gitu makanya. Lama-lama yang dibicarakan pesugihan. Yang pertama saya tuh dulu bisnis ini, terus ini saya nggak berani ya, makanya soalnya ini orangnya juga masih ada terus deket dari sini orangnya. Jadi saya bisnis ini, yang diobrolin selalu bisnis karena memang dia bukan jiwa kendaraan. Akhirnya ujung-ujungnya dia tuh saya mengalami kebangkrutan, yang ini mengalami kebangkrutan, terus larinya ke pesugihan mangai. Larinya ke pesugihan itu. Nah, waktu itu saya mikir mangai. Saya tuh pertama kali niatnya mangai, mau memuliakan keluarga saya. Waktu itu kan istilahnya saya masih bujangan, terus di bawah saya adik-adik saya masih ada mangai. Sedangkan orang tua punten misah lah, bukan misah perceraian, bukan. Misah karena bapak saya usaha, ibu saya jadi seorang TKI. Itu. Ibu saya jadi seorang TKI. Jadi saya tuh di situ bertekad ingin mengangkat lah saudara-saudara saya dan orang tua saya gitu. Gimana rasanya orang tua saya ke sana. Terus ya rasanya kan gak enak lah orang di negeri orang kan gitu. Saya mau menjamin kedua orang tua saya dan adik-adik saya gitu. Jadi punya pikiran seperti itu. Jadi hayulah kapan. Akhirnya bulat nih bertiga tuh mah. Akhirnya bulat. Hayu kapan mangkat. Sok boleh. Nah waktu itu lokasinya kan belum ketemu. Masih istilahnya masih kemana ya kita. Kemana ya harus datang kemana gitu. Akhirnya salah satu teman saya yang pengusaha itu dia pernah punya pengalaman. Ayo lari ke situ aja.
Nah, akhirnya tuh setelah beberapa hari kapal sandar, saya muat, temennya yang satu muat, yang satunya nggak kemuat Mangai. Yang satunya nggak muat. Jadi kita bertiga itu yang kemuat 2, saya sama satunya. Yang satunya nggak kemuat, jadi masih nginep di Surabaya, muatnya besok. Akhirnya saya udah bongkar di Cirebon, dia baru datang. Obrolan disambung lagi. Terus alamatnya detail, harinya direncanakan, berangkatlah kami bertiga. Setelah berangkat ke sana, saya nemuin, kalau saya sih bukan jadi istilahnya bukan jadi pembicara lah, karena saya memang paling awam terus paling muda Mangai. Mereka berdua kan udah usianya udah dewasa lah. Terus dia yang bicara itu Mangai, di kamar itu ada 13 orang Mangai. 13 orang. 13 orang yang 10 itu diusir. Yang masuk itu saya bertiga. Nah yang masuk saya bertiga, yang pertama itu pengusaha ini yang pertama. Masuk. Setelah masuk, itu dia baru 1 malam. 1 malam itu goal berhasil. Cuman perjanjiannya jangankan saya, istilahnya Pak Kunci juga kan nggak tahu. Yang penting laporan bahwa saya udah deal, udah punya perjanjian gitu Mangai. Nah setelah itu yang kedua saya masuk Mangai. Yang kedua saya masuk itu jalannya Mangai dari rumah ke lokasi itu sekitar 1 kilo sih nggak ada ya, orang nggak terlalu capek sih Mangai. Jadi ngambang-ngambang sawah waktu itu, ngambang-ngambang sawah, terus ada kali kecil turun naik lagi. Nah sebelum saya ke situ Mangai, itu dikasih tahu sama Pak Kuncinya. Sama Pak Kuncinya itu dikasih tahu, bilangnya gini, ini kamu kalau nggak bertemu sama orang, kamu mau apa istilahnya lolos. Tapi kalau kamu ketemu sama orang nggak bisa, gagal. Itu kalau saya di sawah lagi jalan kaki berdua sama Pak Kunci, itu ada orang, entah itu orang cari kodok, entah itu orang apa, itu gagal Mangai. Udah saya pulang. Nah waktu itu Pak Kunci sebelumnya menjelaskan itu. Setelah menjelaskan itu, Pak Kunci ya saya siap kata saya. Akhirnya sana diantar sama Pak Kunci ya kurang lebih 1 kilo lah. Jalannya ke sawah-sawah Mangai. Asli ke sawah-sawah. Setelah nyampe ke sana itu di tengah sawah cuman ada kayak batu tuh Mangai. Bukan kuburan, bukan apa Mangai. Itu batu. Nah pas di batu itu Mangai, waktu Pak Kunci ngerekes Mangai, itu tangan saya kejang Mangai. Kereket. Ini enek, pala pusing. Wah ngegerem Mangai. Saya ngegerem, saya pingsan. Plek. Di situ begitu saya gitunya masih ingat Mangai. Begitu saya ngegerem tuh saya langsung pek. Udah gak inget apa-apa. Di atas jam 12. Iya, sebab jalan kakinya aja lama sih, berangkat jam 11 tuh. Berangkat jam 11 malam, jalan kakinya kan lama. Itu saya begitu ngereket, terus saya ngegerem Mangai, saya pingsan itu di situ udah nggak ingat apa-apa. Nah, agak lama yang bikin aneh saya ngelihat diri saya lagi tidur Mangai. Terus saya lihat badan saya lagi ngeringkel tuh Mangai. Lihat badan saya waktu ngeringkel. Pak Kunci itu tetap berdoa. Saya tahu Pak Kunci tetap masih ngerekes tuh. Tuh, Pak Kunci tetap ngerekes, saya ngeliat sih, Pak Kunci ngerekes aja, saya ngeletak. Kok nggak nolongin saya? Saya bilang gitu, rasa gitulah, saya dalam pikiran saya gitu. Itu Pak Kunci tetap ngerekes, tapi saya kok ngeletak, bukannya Pak Kunci nolong saya gitu Mangai. Di situ saya disambut sama 1 perempuan, 2 pengawal Mangai. Namanya Nyai Sancamanik. Itu cantik itu. Nah, kedua pengawal itu wujudnya tidak sangar. Terus tidak tinggi besar atau seperti jin bersungut, tidak Mangai. Itu seperti orang biasa, cuman pakai kain putih itu. Kain putih itu dikawal sama itu.
si Nyai Sancamanik itu. Ini saya sebut lagi, makanya nanti mungkin saya sebutin semua lah yang pernah interaksi sama saya. Kayak kemarin nih Dewi Suprabayu kan saya berani sebut. Nah sekarang saya sebut lagi Nyai Sancamanik. Cuman saya nggak berani nyebut satu orang itu. Ada, nggak berani saya sebut. Nah setelah Nyai itu datang, dikawal oleh 2 pengawal, saya dicangking, dituntun saya itu, Mai. Dituntun. Ya itu, tipu dayanya di situ, Mai. Tipu dayanya di situ. Diliatin, ini harta kamu. Kalau saya ceritakan ini gimana ya? Jadi ini terlalu wah, Mai, terlalu wah. Jadi sudahlah, jangan diceritakan lah. Saya cukup nyebut emas intan berlian aja lah. Nggak usah disebut banyak sedikitnya karena keder, Mai. Kena keder. Itu saksi matanya. Udah meninggal, kalau belum meninggal sih. Itu yang namanya wah, perempuan-perempuan cantik. Ya tipu daya lah. Memang semua pesugihan seperti itu, Mai, yang saya alami. Kalau larinya ke kawin atau ke ngipri gitu pasti kayak gitu. Nah, saya tuh dicangking, dikasih lihat, kasih tahu. Sampai di situ ada pabrik heller, Mangai. Nanti kamu kerja di sini mau enggak? Gitu, Mangai. Ada pabrik heller heller gilingan pari lah. Nanti kamu kerja di sini mau enggak? Terus di kejauhan ada bendungan lagi dibangun. Ada bendungan lagi dibangun sama orang, Mangai. Nah, iya, dalam gaib. Cuman wujudnya orang semua Mas ya. Bukan istilahnya makhluk-makhluk astral yang mempunyai wujud mengerikan, bukan, Mangai. Bahkan pengawalnya juga wujudnya seperti manusia. Cuman seingat saya pakai kain putih. Cuma pakai kain putih, rambutnya gondrong, nggak pakai baju. Si pengawalnya itu. Kalau pengawalnya itu yang 2 itu nggak nyebutin nama. Kalau nyainya sih nyebutin nama Sancamanik namanya. Saya ditunjukin semua. Itu pabrik beras. Kamu mau nggak kerja di pabrik itu? Itu bendungan lagi dibangun. Kalau kamu mau boleh kerja di situ. Saya melongo, melongo. Bahkan sempat ada di situ jalan raya rame sekali, Mai. Rame. Jalan raya itu lalu lalang. Rame. Saya nggak ngerti. Sedangkan waktu saya datang ke sini hanya sebuah pedesaan gitulah. Pedesaan biasa yang jauh dari hiruk pikuk kesibukan kota gitu, Mai. Nah, di situ setelah saya dikasih tahu bendungan, dikasih tahu gilingan heller, baru saya dibawa masuk ke rumah, Mai. Dibawa masuk ke rumah. Rumahnya enggak itu sederhana, cuman bagus rumahnya. Tidak berlapis emas, tidak berlapis apa. Cuman yang pertama aja. Yang pertama tuh saya dikasih tahu tuh, kalau kamu mau ambil aja semampunya. Tuh kalau kamu mau ambil aja semampunya. Nah pas gitu saya tuh diajak tambah masuk, Mangai. Tambah masuk ke dalam rumah tuh. Maksudnya beda-beda ruangan tuh, Mangai. Nah, pas di ruangan yang terakhir itu saya benar-benar ngerasa ngeri di situ, Mangai. Begitu saya masuk ke ruangan itu, jadi yang saya lihat bukan lantainya, Mangai. Yang saya lihat itu singgasananya. Saya tidak melihat lantai, saya melihat singgasananya. Setelah saya melihat singgasana, saya baru melihat lantai. Masya Allah, Mangai. Itu yang jadi si Nyai Sancamanik itu, Ratu Sancamanik itu, kalau mau nanjak ke singgasana itu, yang diinjak-injak itu manusia, Mangai. Jadi mau naik ke singgasana itu, istilahnya tangganya itu manusia. Itu di situ saya baru melihat kengerian itu. Nah, bahkan di situ ada ibu saya, ada bapak saya, ada saudara-saudara saya, Mangai. Di situ, itu kengeriannya situ. Kata saya, akhirnya saya nggak ikut masuk, Mangai, karena kalau saya masuk berarti saya ngijek-ngijek nih, Mangai. Ngijek-ngijek bapak saya, ngijek-ngijek saudara saya, Mangai. Itu kalau saya masuk.
Setelah itu saya mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri, saya dipegangi sama yang ngawal tadi yang pakai kain putih itu. Kamu mau kemana? Saya mau pulang lagi ke sana, kata saya tuh. Ke bapak tersebutlah, saya nggak nyebutin nggak nyebutin namanya ya. Orangnya juga udah mati. Saya mau ke bapak itu lagi, barangkali bapak itu nyariin, tunggu dulu aja, makan dulu. Saya makan makanya. Setelah saya makan habis, si pengawal itu entah kemana, saya dijemput sama orang-orang bersorban makanya. Sama orang kakek-kakek gitulah. Bersorban, saya dipegang, saya dibawa pulang lagi. Saya dibawa pulang lagi, itu kok saya dibawa pulangnya ke rumah. Jadi saya tuh dibawa pulang bukan ke tempat yang tadi saya pingsan makanya. Ternyata raga saya udah dibawa ke rumah Pak Kunci tersebut. Nah teman saya yang satunya itu ya masih ada di situ. Masih nungguin saya. Itu saya 2 hari makanya. 2 hari itu. Tuh saya pulang, loh kok saya bukan di rumah diantarinya. Saya sadar bahwa saya ninggalin raga saya tuh sadar makanya. Bahwa raga saya ditinggal saya sadar. Bukan gak sadar. Saya ngelihat, saya dibawa, ya itu di situ kengeriannya makanya. Begitu saya buka buka pintu ke ruangannya terakhir, itu saya lihat singgasana, cuman si Nyai Sancamanik ini mau naik ke singgasana itu, yang diinjak itu keluarga saya. Berarti kalau saya mau ikut dia, itu saya nginjak-nginjak ayah, ibu, terus saudara-saudara saya makanya. Kalau saya mau makanya. Sebagai tumbal itu ya? Sebagai tumbal itu. Itu sebenarnya di situ tidak ada makhluk-makhluk yang menampakkan makhluk astral yang ngeri gitu, nggak ada di situ. Cuman tipu daya semua tuh makanya. Orangnya bagus-bagus. Nah, ini saya sama kakek-kakek yang berjubah putih terus jenggotnya panjang tuh saya dianterin ke rumahnya Kunci. Sampai ke rumahnya Kunci itu saya kok di sini, bukan ke sawah tadi makanya, bukan ke tempat batu-batu itu yang pertama saya ke situ. Tuh kamu pulang kamu. Nah, entah gimana begitu sadar saya udah dalam raga saya lagi makanya. Masuknya saya nggak ingat. Tahu-tahu sadar aja. Sampai Pak Kunci bilang gini, kamu udah 2 hari, bilangnya gitu. Padahal di sana belum 1 hari juga belum makanya. Cuma jalan-jalan saya tuh. Setelah jalan-jalan diiming-imingi emas, intan, berlian lah itu. Diiming-imingi orang, batu putih sampai berkilauan cahaya, emas bertumpukan itu di situ. Begitu saya diantarkan pulang, si Pak Kunci ngomong, kamu udah 2 hari. Padahal perasaan saya waktu di alam itu 1 hari juga belum. Tapi di alam nyata sudah 2 hari makanya. Sampai Pak Kunci bilang gini, kalau kamu istilahnya nggak sadar, kalau kamu nggak sadar, kamu ini antara paling lama 2 jam itu dimasukkan ke rumah sakit, bilangnya gitu. Untung kamu segera datang. Nah kalau kamu sudah dimasukkan ke rumah sakit ya paling medis bilangnya meninggal karena udah nggak ada napasnya, udah nggak ada detaknya sih makanya. Gitu. Nah, saya sadar alhamdulillah. Nah, ini yang satu, yang teman saya yang terakhir ini makanya masuk lagi makanya. Saya nungguin. Yang pertama nungguin. Nah, teman saya yang terakhir masuk lagi. Begitu masuk lagi, dia itu direkes karena dia gagal juga kayak saya makanya seperti saya. Begitu direkes, setelah direkes tidak ada greget, tidak ada gregut makanya. Jadi itu mah bener-bener ditolak satunya. Cuman nggak mengertinya kenapa yang 10-nya bilang ditolak. Karena dia itu bisanya ditolak waktu di rumah Pak Kunci ngelaksanain sholat makanya. Teman saya yang terakhir nih, yang terakhir. Nah, berarti yang sukses nih 1 makanya. Yang sukses nih 1. Yang sukses 1. Nah, setelah itu lama makanya. Lama itu.
dia itu sesudah lama itu ya kurang lebih 1 tahun itu saya mau ngangkat nyupir lah, saya mau ngangkat nyupir. Dia datang ke rumah saya. Dia datang ke rumah saya, bilangnya gini, kata dia tuh, saya habis menghadiri lelangan mobil, bilangnya gitu. Berarti saya terang-terangan ngomong sama dia, berarti kamu udah cair semua, udah saya. Nanti kalau mau tahu panjang lebarnya, kamu main aja ke rumah. Waktu dia ke rumah saya habis ngadirin pelelangan mobil mangai, dia wajahnya istilahnya nggak sedih lah, nggak sedih, nggak apa. Bahkan dia itu ngasih uang sama saya mangai, cuman saya nggak mau ambil, saya tolak, jelas saya tolak. Itu amplopnya coklat kandel mangai, ini buat jajan anak. Cuman terus terang saya nggak berani nerima pemberian dari kamu, kata saya tuh, karena asal usul sababiannya kan saya tahu. Oh ya udah, simpen lagi. Beberapa hari kemudian saya nyamper teman saya yang gagal juga. Saya itu ke situ mangai, ke tempat teman saya yang sukses itu mangai. Tempat teman saya deket lah, orang dekat, orang bukan orang jauh. Tempat teman saya yang sukses itu. Begitu saya main ke rumah dia, itu ekspresinya dia, ekspresi wajahnya itu bener-bener muram, bener-bener sedih mangai, sedih, dirundung sedih yang mendalam itu. Dia ngasih minum, enggak saya minum. Dia ngasih jaburan, makanan, enggak saya makan mangai. Akhirnya dia bercerita sambil nangis mangai. Kata dia begini, kamu sama kamu enak. Nanti kalau kamu hidupnya benar, kamu benar, mati bisa ketemu. Sebagai kawan sejati, di sana bisa ketemu. Tapi saya, mati itu bakal kerja di sana. Itu saya langsung inget mangai. Waktu nunjukin tuh pabrik beras, maukah kamu kerja di situ? Tuh bendungan lagi dibangun, maukah kamu kerja di situ? Jadi saya baru inget mangai, merinding saya tuh. Nanti dia meninggal tuh kerja di sananya mangai. Kerja itu gambarannya. Saya langsung inget tak itu. Nah, udah saya nggak diceritakan mangai. Terus dia cerita. Nah, yang bikin miris saya, yang bikin miris apa? Saya nih bikin pondasi, istilahnya batunya itu batu pondasinya kepala ibu saya, kepala saudara saya, kepala ayah saya. Yang bikin ngeri saya itu mangai. Waduh, di situ saya ngucap istighfar mangai. Astagfirullahaladzim. Untung saya nggak terjun gitu mangai. Memang waktu itu kan saya melihat umpagan tangga itu ada kakak saya, ada adik saya, ada orang tua saya, bener. Jadi dia tuh bikin pondasi rumah tuh batunya tuh kelihatan aja batu mangai. Nggak taunya sih kepala ayah ibunya yang dikubur mangai. Tuh ngerinya mangai. Nah, terus setelah dia sambil nangis mangai, sambil nangis. Kamu masih muda, jangan sampai terjun, bilangnya gitu mangai dia ke saya. Memang saya paling muda sih mangai waktu itu. Setelah dia nangis, mengeluarkan emosinya semua, saya diem aja. Itu. Untung saya waktu itu ada yang nyelamatkan, istilah kakek-kakek nyangking saya mangai. Kalau nggak ada kakek-kakek itu mungkin saya terjerumus ke jurang yang mana kan, kayak gitu. Akhirnya saya setelah dia diam sambil nangis, bilangnya gitu, enak kamu, saya sama kamu nggak mungkin ketemu. Saya pulang nanti kerja di sana, abadan sampai nunggu hari kiamat kan gitu. Akhirnya saya bercerita mangai. Bercerita, sekarang sih saya mau cerita sama kamu. Waktu saya pingsan, waktu saya koma itu, saya kan dibawa pergi sama Nyai Sancamanik. Dikawal sama 2 orang, dia bengong mangai. Dia bengong, bener waktu saya dibawa. Cuman waktu dia dibawa itu jaraknya itu nggak lama. Dia langsung setuju, langsung deal mangai. Kalau saya kan enggak. Begitu saya dilihatin orang tua saya nggak mau. Bahkan saya dikasih makan, saya memang makan. Ya makan, cuman waktu si pengawalnya itu 2 pergi, saya langsung dibawa pulang sama kakek-kakek tua itu. Nah, di situ saya ceritakan mangai. Saya juga dikasih tahu di situ ada pabrik beras. Iya bener aja.
Itu di situ yang rame yang kerja. Ada yang manggul, ada yang nyelip. Kata dia tuh, saya dikasih tahu, tuh pabrik beras, tuh bendungan yang lagi dibangun. Itu bendungan sampai kiamat juga nggak bakal jadi. Karena kerjaannya itu imbalannya terus disiksa di situ dulu, makanya. Terus di pabrik beras itu, berarti kamu selamat. Biarpun kamu masuk ke alam situ, kamu bisa selamat. Ya nggak tahu, mungkin Allah sayang sama saya, kata saya gitu. Akhirnya kembali lagi dia ngasih amplop yang dulu waktu ke rumah dikasihkan sama saya. Alhamdulillah saya tolak lagi, mah. Saya tolak, terus dia ngasih wejangan ke saya sama teman saya yang satunya yang gagal juga. Tolong jangan sampai melakukan gini lagi. Ini contohnya saya. Saya tuh ini rumah bagus tuh, istilahnya pondasinya kelihatannya aja batu. Ternyata pondasi ini pondasi dari kepala sanak saudara saya, kepala orang tua saya. Itu dia tuh bilang. Nah, setelah situ saya pulang, teman saya pulang, udah. Berarti tumbalnya udah banyak itu? Udah banyak. Ada dengar, Mas John? Apanya? Saudara-saudaranya meninggal. Ya kan dia ngomong sendiri. Menyaksikan maksudnya? Iya, menyaksikan bahwa dia bangun rumah itu, pondasi rumahnya itu kelihatan aja batu, makanya. Kelihatannya batu, cuman batu tersebut adalah kepala-kepala dari saudaranya. Dari orang. Memang saudaranya meninggal? Ya sebelum dia bikin rumah, sebelum dia sukses kan ada uji coba dulu, makanya. Percobaan dulu. Cobaannya kan orang tuanya tes. Meninggal ya? Meninggal. Tes ayahnya meninggal. Itu meninggal 1, meninggal 2. Akhirnya mungkin di sana sudah dikumpulkan, dia ces, istilahnya kehidupannya 90 derajat rubah. Akhirnya dia bangun rumah mewah, mungkin batu itu yang diangkut. Ternyata kan bukan batu. Jadi itu siapa namanya, samarannya? Ya ini mah disamarkan aja ya, istilahnya Karno lah, siapalah gitulah. Karno. Si Mas Karno ini udah kaya berapa tahun berarti semenjak Mas John datang itu? Ya sampai sekarang juga dia masih kaya. Masih sampai hari ini? Iya masih kaya. Cuman jadi juragan ya? Jadi juragan, mungkin dia itu bisalah gitu nyari tumbal setorannya itu. Nyari setorannya. Per tahun? Ya itu pasti per tahun, makanya. Pasti per tahun ya? Iya. Cuman waktu saya ingin melakukan ritual kan, bahasa Pak Kunci kan bukan saudara, bukan apa. Setiap bulan-bulan tertentu itu harus selamat. Bilangnya sih selamatan. Harus motong kambing kendit, mangai. Jadi kambing kendit itu kambing yang putih semua, terus belang hitam di perutnya itu muter itu, mangai, kayak ali tuh. Itu disebutnya kan kambing kendit. Susah nyarinya? Iya susah kambing kendit. Kalau harga kambing istilahnya kambing Garut 5 juta, kendit bisa 10 juta, 15 juta. Susah nyarinya. Nah, pada bulan-bulan tertentu itu diadakan selamatan, bilangnya. Selamatan harus memotong kambing kendit itu. Nah itu kan kambing kendit kan siapa kan gitu. Kambing kendit itu kan bukan sewajarnya kambing kan gitu. Ini harus saudaranya tumbalnya atau orang-orang lain yang sudah habis ya? Pertama kan itu, makanya di mana-mana, makanya pengalaman saya setahu saya, makanya punten. Yang diumpan itu setahu saya itu darah daging dulu, makanya. Terutama orang tua kita yang melahirkan kita. Terutama orang tua kita, setelah orang tua kita kan saudara kita. Setelah saudara kita ya ngamprak udah. Yang penting bisa setor gitu, makanya. Berarti habis saudaranya ya? Ya bisa habis dipipil sama dia. Kan itu. Memang kayaknya luar biasa. Ya kalau saya ceritakannya iya. Warga tahu semua? Ya kalau tahu sih ya memang tahu, cuman kan tidak berani ngomong gitu, makanya saya juga ini kan namanya disamarkan, bukan nama asli. Siapa? Karno, sebutlah. Ini sebut aja Karno lah gitu. Itu kan disamarkan ini. Masih hidup ya sampai sekarang ya? Masih hidup, masih hidup. Kehidupannya aneh nggak, Mas John? Ya kehidupan sehari-hari ya biasa. Dia waktu ke perusahaannya, ke perusahaan dia, ke pabrik dia gitu. Biasa aja. Ibadah biasa? Kalau ibadah saya kurang tahu, makanya. Karena kurang tahu lah kalau untuk ibadah sih kurang tahu saya. Kalau untuk ibadah itu saya kurang tahu. Cuman
Yang saya tahu keseharian dia itu ya umum normal, kehidupan sehari-harinya gitu normal. Yang saya tahu itu. Nah teman Mas John yang satu lagi gagal itu sekarang jadi apa? Nah malah dia itu nggak pernah ketemu sama saya makanya sampai sekarang. Bahkan dulu dia bicara gini Mangai, kalau kamu mau ketemu saya, kamu kan belum tahu rumah saya. Kalau kamu mau ketemu saya di daerah anu ada tukang nasi campur. Nah itu kakak saya, tanya aja sama kakak saya gitu. Nah saya tuh waktu kapan ya itu pengen banget ketemu sama dia Mangai. Saya datangi, nasi campurnya udah nggak ada, udah nggak jualan lagi, aja udah lama ya udah gitu. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Nggak tahu kabarnya lagi? Nggak tahu kabarnya Mai. Itu pengalaman saya pertama Mai. Pertama ya? Pertama kali itu. Untung ditolak? Ditolak. Itu. Karena ada kakek-kakek? Kakek-kakek itu Mai, dia nggak ngerti itu. Itu nggak ngerti. Nah kalau keluarga saya khususnya Mai, itu ya selalu kalau ada istilahnya mau salah jalan gitu Mai, pasti didatangi itu kakek-kakek itu. Jadi adik saya pernah mengalami, kakak saya pernah mengalami, pasti yang nolong itu kakek-kakek. Malah kemarin loh, belum lama, bulan-bulan kemarin mungkin tim kreator dari MM juga kenal sama ayahnya anak tersebut. Saya punya ponakan saya itu disunat sama jin. Nah, ponakan saya disunat sama jin. Dia habis main ke apa namanya, salah satu wisata, cuman wisata alam model curug gitu. Dia itu main ke situ, pas pulangnya anak baru 2 tahun setengah, pulangnya itu si ibunya mau ganti pempes, kaget ininya udah disunat Ini udah disunat. Anak umur berapa? 2,5 tahun. Saya kan ngomong, kamu anak kecil dibawa ke tempat-tempat yang istilahnya model kayak gitu, sebenarnya jangan. Itu begitu pulang dari wisata itu dibuka mau diganti pempes itu udah disunat ya. Udah rapi, udah beres. Cuman ibunya itu, adik ipar sayanya tuh istilahnya mau yang normal lah. Kalau disunatnya sama dokter atau mantri, nggak mau disunat sama. Akhirnya ibunya adik ipar saya cari orang pintar, bilangnya gini, dan nanti ditambahin sama saya. Nah, orang pintar itu ngomongnya nanti ditambahin sama saya. Nah itu orang pintar itu nggak nambahin malah nginep. Malamnya tuh tidur itu adik sayanya tuh ngimpi didatangin orang berjubah. Ya itu, keluarga saya setiap ada bencana gitu pasti yang datang orang berjubah itu. Ada ya? Ada, setelah orang berjubah itu bilang nanti juga waras, bilang nanti juga sembuh. Akhirnya ininya kuncup lagi kembali lagi ke semula. Maksudnya ditambahin tadi orang itu apa ya? Ya maksudnya ditambahin mungkin ibunya adik ipar sayanya tuh ikhtiar lah gitu ikhtiar sama orang. Ya ikhtiar sama orang itu juga. Terus malamnya adik saya itu mimpi, adik kandung sayanya tuh mimpi didatangin orang berjubah, udah yang sabar aja nanti juga balik lagi. Paginya udah beres lagi Jadi Mas John setiap gagal selalu ada ya? Ada itu. Kakek-kakek itu? Kakek-kakek itu, cuman di kisah-kisah itu kan kadang saya sebutkan, kadang tidak saya sebutkan. Padahal selalu ada? Padahal selalu ada itu. Nah itu kisah pertama kali saya itu pertama kali saya itu. Jadi umur berapa waktu itu Mas John ya? Ya saya lahiran 77 Nah peristiwa itu kan tahun 9798. Ya kurang lebih 21 tahun. Udah dewasa juga. Udah dewasa. Ini di lain kesempatan masih melakukan pesugihan lagi Mas John? Saya semenjak bapak saya meninggal, COVID yang kedua udah Yang terakhir. Tapi masih kisah-kisahnya masih ada kan? Itu bahkan ada yang lupa juga Kalau saya korek itu masih banyak. Oke. Sobat Malam Mencekam, kalau masih ingin mendengarkan kisah dari Mas John, silakan komentar di bawah ya. Nanti Mas John coba korek-korek lagi, diingat-ingat lagi kisah yang masih diingat ya. Pesugihan.
Baik, sampai di sini dulu. Kita akan jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Mas John. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.